Halo, selamat datang di podcast Takone-chan, di mana kali ini kita akan membahas tentang cerita horor urban legend. The one and only podcast yang bisa bahas apa aja. Yang punya ide konten atau saran bisa komen di bawah ya. Ini adalah pertama kalinya kita nge-podcast, dan episode 1 ini kita akan mengangkat sisi horor dari tempat-tempat yang sepintas lo kira biasa aja. Bersama gue, Takone-chan. Dan gue Taki-kun. Alright, Takone-chan. Kalau gue sebut kota Purwokerto, apa yang langsung terbersit di kepala lo? Tentu aja Mendoan dong. Terus ada Gunung Slamet, ada Curug, terus ada Ngapakers yang vibes-nya orang ngapak, orang kepenak. Dan pastinya kota yang adem ayem lah ya, cocok buat jadi tempat tinggal dan menenangkan diri. Adem ayam, exactly. Adem ayam untuk yang nggak tahu. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ternyata Purwokerto menyimpan sisi yang panas. Dan kali ini kita akan eksplor peta mistis dari kota Purwokerto yang diam-diam ternyata menyimpan kepekatan misterius banget loh. Wow, explore, oke. I'm ready for the mystic journey. Siapkan ransel besar dan kopi buat di perjalanan ya. Oke, siap ya. Kali ini kita bukan cuma ngomongin 1-2 rumah kosong. Ada folklore atau cerita rakyat yang berkembang di sana, ada juga sejarah kelam pribumi di zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang. Ada juga mitos alam yang usianya pasti sudah ada lebih dulu daripada kota itu sendiri, mengingat ada Gunung Slamet yang sudah eksis sebelum ada Purwokerto. Oke, Gunung Slamet, gunung terbesar di Jawa Tengah itu kan? Pasti itu legend dan menyimpan banyak cerita misteri sih. Gue siap. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari tempat yang umum banget ada di semua lokasi berantu. Dan ini sih harusnya jadi tempat paling rasional. Ya, institusi pendidikan. Selamat datang di SMA Negeri 2 Purwokerto. Iya sih, namanya mencetak pemikir-pemikir yang rasional. Oke, ini klasik tapi tetap menarik buat disimak. Selalu ada cerita horor di sekolah. Kayaknya itu sekolah favorit di sana kan? Kenapa nih dengan SMA Negeri 2 Purwokerto? Jadi, SMA 2 ini terkenal dengan bangunan yang emang lawas. Arsitekturnya klasik, khas zaman Belanda. Kalau siang hari, estetik lah pokoknya. Tapi kalau malam, ya lo bisa bayangin sendiri lah ya. Ada 2 legenda urban yang paling terkenal di sana. Ya, meskipun belum bisa ditelusuri sumber jelasnya kapan dan seperti apa kejadian penyebabnya. Apa tuh? Pertama, penampakan hantu wanita bertangan satu di aula. Buset, tangan satu, kok bisa? Nah itu, nggak jelas sih asal-usulnya. Tiba-tiba ada rumor yang muncul tentang itu. Tapi yang lebih ngeri lagi, cerita yang kedua. Katanya di lorong sekolah sering ada penampakan orang yang penuh dengan luka darah. Ada juga yang pernah lihat dan bilang mayat itu bergantungan. Gila, gue jadi merinding, Cok. Ini sekolah apa tempat setting film The Conjuring? Kok bisa ada cerita sengeri itu di sekolahan? Nah, ini dia. Setelah gue baca-baca, konon katanya di zaman pendudukan Jepang, sekolah ini dialihfungsikan jadi tempat penyimpanan mayat korban perang dulu. Meskipun belum terkonfirmasi kebenaran sejarahnya, tapi itulah yang beredar di luaran sana dan udah jadi urban legend turun-temurun buat yang sekolah di sana. Pantes, kalau gitu mah namanya bukan cuma angker, tapi emang sebuah trauma sejarah yang terekam di setiap sudut ruangan sana. Bahasa kerennya itu adalah residual energi yang tertinggal dari kejadian masa lalu. Tepat sekali, dan fun fact-nya adalah sekolah ini masih aktif beroperasi. Malah jadi salah satu sekolah favorit di Purwokerto. Jadi bayangin aja dengan cerita horor ini aja, lo masih harus rebutan kursi buat masuk ke sana. Dan kalau lo lagi ada event sekolah kayak ngurusin pensi atau rapat OSIS di aula sore-sore, abis pulang sekolah, bisa jadi bukan cuma diskusi sama anak OSIS aja, tapi juga berbagi pemikiran sama para penghuni lamanya. Kalau gue, skip deh buat rapat malam-malam di aula. Sore udah paling mentok terus cabut. Next. Oke, ngomongin soal peninggalan masa lalu, sekarang kita geser ke ikon horor Purwokerto Banyumas yang paling legendaris, yaitu pabrik gula Kalibagor. Oh ini gue tahu. Pernah diliput di TV pas tahun 2000-an. Tempatnya gede banget di pinggir jalan raya itu kan. Dilihat dari bentuk gedungnya aja udah ngerasa vibes-nya nggak enak banget. Kayak ada aura suram yang terpancar. Itu dia, pabrik ini salah satu peninggalan Belanda. Didirikan pada tahun 1839 dan berhenti operasi total pada tahun 1996 dan benar-benar mangkrak setelahnya dari tahun 1997. Berarti udah 2 dekade lebih. Kalau para makhluk halus di sana bikin-bikin bangunan, kayaknya udah jadi istana itu di sana. Pasti, selama mangkrak reputasinya benar-benar jadi tempat horor. Udah mah bangunannya emang tua peninggalan zaman Belanda, rusak, banyak ilalang tinggi, dan udah pasti kelihatan suram kalau dilihat dari jalan.
Dan yang bikin tambah merinding adalah di dalam kompleks bangunannya ada kuburan Belanda. Paket komplit deh buat jadi hotspot uji nyali. Gak heran kan kalau tempat ini sering didatengin mulai dari pemburu hantu, YouTuber mistis, dan bahkan program TV juga nggak mau kalah. Wah, gila sih. Terus sekarang gimana? Masih jadi tempat uji nyali? Nah, ini dia plot twistnya. Di tahun 2020 kemarin, pabrik ini ada yang berani ngerenovasi total dan dialihfungsikan. Ternyata ada juga ya yang bisa lihat peluang cuan dari tempat ini. Terus sekarang jadi apa? Jangan-jangan jadi kafe estetik? Wah, kalau iya keren juga tuh kayaknya konsepnya. Tapi sayangnya bukan itu. Bangunan itu sekarang udah jadi pabrik garmen. Dan infonya begitu bangunan dibersihin, temboknya dicat ulang, ilalangnya dibabat, dan boom! Kesan mistis yang dulunya nempel langsung lenyap. Wah, jadi hantunya kalah nih sama renovasi. Mereka di PHK dong. Begitulah. Ini bisa jadi salah satu bukti kalau tempat angker itu ternyata soal visual dan kondisi. Karena tempat yang terbengkalai, kotor, dan gelap itu mengundang sugesti negatif. Jadi kalau suatu tempat dihidupkan lagi, dibuat untuk aktivitas positif, maka energinya juga otomatis akan ikut berubah. Case close untuk pabrik gula Kalibagor. Happy ending. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini ada sebuah rumah sakit legend banget di sana, yaitu rumah sakit geriatrik, khusus lansia, di Purwokerto. Sebenarnya kalau dilihat sekilas, rumah sakitnya sendiri adalah bangunan baru. Ya, terlihat jauh lebih modern daripada pabrik gula tadi. Terus angkernya di mana? Di lahannya. Ya, jadi dia dibangun di atas lahan bekas bangunan lama Rumah Sakit Margono. Dan lahan itu terbengkalai selama 11 tahun sebelum dibangun rumah sakit yang baru. Oke, jadi hantunya warisan dari lahan mangkrak itu. Exactly. Jadi energi negatifnya kayak menginfeksi bangunan baru itu. Ibaratnya lo lagi dalam keadaan sehat dan lagi traveling ke tempat yang banyak orang lagi flu. Udah pasti pulang-pulang ikutan meriang juga. Tapi, ya lo tahu nggak, kesaksian pasien di sana tuh ngeri-ngeri loh. Contoh? Katanya ada yang pernah dengar suara kuntilanak. Tapi ada yang lebih ngeri lagi. Suatu hari ada cerita lift yang lagi kosong, saat itu benar-benar nggak ada yang make, tapi tiba-tiba ada suara gedor-gedor dari dalamnya. Nope, gue mending lewat tangga daripada kejebak dan panik, ya kan? Dan yang paling ngerinya adalah, ini sumpah ini paling bikin gue merinding, penampakan makhluk halus yang penampakannya sama persis dengan perawat di sana. Oh God, bayangin lu lagi sakit tengah malam, ada yang masuk kamar lu pakai seragam perawat, pasti lu mikir bakal dicek infus dan ditanyain keadaannya. Taunya itu bukan manusia. Gila, itu double kill sih. Itu namanya folklore yang beradaptasi. Benar-benar, yang beradaptasi dengan zaman gak cuma manusia ya. Hantu di rumah sakit juga bisa beradaptasi dengan zamannya. Oke, next kita tinggalin hal-hal yang berbau bangunan. Kita sekarang kembali ke alam. Kamu tahu kan, Nechan, kalau Purwokerto itu dikelilingi alam yang indah, di mana banyak juga dikelilingi oleh hutan, sungai, dan gunung. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Jembatan Kali Banjaran. Kenapa jembatan? Jadi, secara konsep, jembatan itu adalah ruang liminal, artinya ruang di antara. Jembatan itu bukan di darat sebelah sini, bukan juga di darat sebelah sana, melainkan di atas air. Maka dari itu letaknya di antara. Ada jembatan yang melintasi Desa Beji. Warga lokal percaya kalau ada sosok makhluk gaib berwajah seram yang menghuni di bawah jembatan. Maksudnya penunggu jembatan. Dipikir-pikir kayak troll di cerita dongeng, tapi ini versi lokal. Jadi kepo gimana bentuk wajahnya. Tapi bercanda sih. Hehehe. Hati-hati ya kalau bicara. Dari jembatan, kita naik ke Gunung Tugel. Oh, itu artinya gunung patah kalau dalam bahasa Indonesia kan? Yup, mitosnya, gunung itu dulu merupakan puncak Gunung Selamat. Entah gimana caranya, tokoh pewayangan yang bernama Bima Kesandung pas lagi jalan, tiba-tiba pucuknya terbang deh dari Gunung Selamat ke lokasi Gunung Tugel sekarang. Banyak hal mistisnya yang terjadi di sana. Misal, jalanan Gunung Tugel ini dikenal sebagai jalur tengkorak karena banyaknya kecelakaan yang terjadi di sana. Oke, itu bahaya banget sih. Bisa sampai mencederai fisik. Rumornya, kecelakaan itu terjadi bukan karena medannya yang menanjak, namun banyak orang buang syarat tumbal di sana. Istilah lainnya ya banyak yang pasang jebakan Batman di sana. Kedua, lokasi ini dikenal oleh daerah sekitarnya sebagai tempat pemujaan dan ritual pesugihan. Ngeri, udah masuk area dark magic ini.
di mana demi keserakahan seseorang, ia rela membuat orang lain celaka. Aku menemukan catatan menarik. Dikatakan bahwa seorang warga lokal pernah bilang kalau yang sering dikira orang-orang sebagai rumah dukun atau tempat ritual itu sebenarnya adalah bangunan kosong bekas tempat pelatihan transmigrasi dan bangunan itu kosong sejak tahun 1995. Kayaknya sama nih kata kuncinya. Bangunan mangkrak. Jadi, ada orang awam lihat bangunan kosong di gunung, mikirnya pasti tempat pesugihan. Berkembang luas, dan tahu-tahu udah jadi mitos deh. Itu dia proses terbentuknya. Sekarang kita coba lihat di Baturaden. Ada sesuatu ternyata. Di Telaga Sunyi. Telaga Sunyi. Oh, aku tahu itu tempat wisata kan? Betul. Tapi Nei-chan, tahu nggak julukan tempat itu apa? Jadi, menurut seorang praktisi spiritual lokal bernama Ki Ajil Langlang Jagat, Telaga Sunyi adalah kerajaan kuntilanak. Kerajaan. Literally. Itu udah lengkap beserta ratu dan pangeran kuntilanaknya. Aduh, sempat-sempatnya ngejokes. Ki Aji ini adalah orang yang mempopulerkan klaim itu di media sosial, berdasarkan penglihatan spiritualnya. Aku mau kasih tahu aja nih ke Nei-chan, kalau ini adalah contoh modern myth-making. Cerita mitos yang disebarluaskan melalui teknologi dan alat modern. Dulu sih telaga ini lebih dikenal dengan telaga yang sepi pengunjung. Tapi sekarang jadi punya branding mistis yang kuat dan daya tariknya sendiri. Oke, lanjut kita ngomongin mitos modern. Hehehe, jangan pikir kalau udah di zaman modern, perhantuan akan musnah ya. Kita masuk ke era YouTube. Lo pasti pernah dengar Rumah Eyang kan? Pasti. Cerita yang ada di channel Raditya Dika kan, itu booming banget. Paranormal Experience. Yang mana di rumah Eyang itu ada sosok gadis merah, kakek-kakek negur sudah mau habis asar, sosok besar berbulu di pohon melinjo. Gila, lengkap sudah itu. Bener-bener definisi penghuni yang rukun dan saling sapa. Ya sih rukun dan saling sapa, tapi kayaknya konsepnya nggak gitu deh. Tapi lo tau nggak sih cerita itu lokasi aslinya di mana? Di Purwokerto kan, pas gue nonton, judulnya di YouTube. Rumah Eyang paling angker di Purwokerto. Hawaks. Salah itu. Itulah kenapa kalau udah di internet, kudu banget buat cek semua sumbernya. Cerita Rumah Eyang yang asli dari narasumber Raditya Dika, yaitu Mr. Popo, sebenarnya berlokasi di Jogja. Loh, serius? Terus yang di Purwokerto itu apa? Itu dia. Jadi, ada kreator YouTube yang menceritakan ulang kisah itu dan ngasih judulnya dengan Kota Purwokerto. Videonya viral, bahkan ditonton jutaan kali. Ini namanya lokalisasi digital. Cerita horor yang udah viral diimport atau di-franchise ke kota lain. Mind blowing. Jadi keangkeran di Purwokerto ketambahan satu. Padahal itu sebenarnya impor dari Jogja. Waduh, gila juga ya kekuatan clickbait. Ini lokasi terakhir yang gue temuin dari Richard ini nih. Dan yang terakhir, ini sih harusnya relate sama anak-anak gigs atau anak band. Jadi, lo tahu band The Titans? Tahu dong, itu kan terkenal banget dulu. Vokalisnya Rizky pernah cerita pas The Titans manggung di Purwokerto, mereka nginep di satu hotel dan mereka diganggu. Diganggu gimana tuh? Nggak diceritain detail sih seperti apa diganggunya. Tapi, yang bikin ngeri sebenarnya adalah alasan kenapa itu tempat horor. Setelah mereka check out, mereka dikasih tahu sama orang di sana kalau kamar yang mereka tempati itu adalah bekas TKP pembunuhan. Waduh, kok bisa pas banget gitu? Itu suatu hal yang gawat nggak sih? BTW, itu hotel apa? Nah, they never named the hotel. Mereka nggak nyebutin nama hotelnya. Dan justru itulah yang bikin rumbungnya makin liar. Iya sih, karena hotelnya anonim, semua hotel di Purwokerto jadi tersangkanya deh. Tiap orang yang mau check-in di Purwokerto dan tahu cerita ini jadi mikir, wah ini kamar yang ditempatin band The Titans bukan ya? Jangan-jangan ini kamar bekas TKP bukan ya? Dan yang lebih ngerinya lagi, kasus pembunuhan di Hotel Purwokerto itu faktual, beneran pernah ada. Jadi cerita horor mereka itu realitas dan bukan urban legend yang kadang kita nggak tahu kapan kejadian tepatnya. Gila. Gue gak nyangka Purwokerto ternyata punya banyak cerita menarik, unik, dan horornya sendiri.
Selama ini kan yang paling terkenal paling daerah Jawa Timur, Madura, Jogja, Depok. Tapi ternyata ada Purwokerto juga sebagai kota dengan banyak cerita mistis. Iya kan? Mulai dari SMA 2 yang ada hubungannya dengan zaman Jepang, pabrik gula yang sekarang udah sembuh karena direnovasi, RS yang hantunya ternyata warisan dari tanah sebelumnya, sampai hotel anonim bekas TKP dan hantu impor dari Jogja. Explore peta mistis di Purwokerto itu udah selesai dan ternyata kompleks banget ya. Bukan cuma soal ada penampakan yang sering muncul, tapi ada sebab dan cerita sejarahnya. That's the real urban legend. Dia hidup dan berubah, ngikutin zaman. Itulah salah satu kunci sukses eksisnya suatu urban legend. Oke, sobat podcast Takonecen yang mungkin ada di Purwokerto atau Banyumas, atau mungkin punya pengalaman di Purwokerto, bisa spill di kolom komentar dong. Cerita apa lagi yang ternyata kita lewatkan? Atau mungkin lu alumni SMA 2? Atau lu pernah kerja di pabrik garmen Kalibagor? Share aja cerita lu ya. Kita sharing bareng di kolom komentar. Alright, kayaknya cukup buat malam ini. Jangan lupa subscribe channel Takonechan. Kita ketemu di next episode. Kalau mau request pembahasan juga boleh banget loh. Gue Takuni-chan. Dan gue Taki-kun. Sampai jumpa di episode yang gak kalah seru selanjutnya.